Yo minasan, chapter 380 Black Clover telah rilis dengan judul Di Ambang Keputusasaan, di mana Yuno kini mendapatkan efek dari anti sihir yang diberikan oleh Asta. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, bagaimanakah nasib Asta setelah terjebak strategi keji dari Lucius? Diawali dengan para penduduk kerajaan Clover yang sangat terkejut ketika melihat sihir proyeksi dari kekuatan Marks yang memunculkan bagaimana Asta dan Libe ditebas oleh Lucius setelah kemunculan ibu mereka. Bahkan, Ichika dan Ryuya sangat mengkhawatirkan kondisi Asta tersebut, mengingat merekalah yang telah merawat luka Asta saat meregang nyawa setelah ditebas oleh Lucius sebelumnya. Sementara Yuno tertegun menyaksikan itu semua di depan matanya. Hal itu tentu saja menurunkan semangat bertarung para kesatria sihir, termasuk membuat frustasi para penduduk kerajaan Clover bahwa kekalahan telah ada di depan mata. Yami dalam wujud Oninya mengatakan bahwa bocah sinting itu tidak mungkin mati. Begitupun dengan Noel yang meneriakkan nama Asta. Lucius lantas mengaktifkan sihirnya untuk memanggil para iblis yang telah dimurnikan. Bahkan, para paladin yang sebelumnya telah dikalahkan seperti Morris, Asier Silva, dan Morgan, tetapi dalam wujud mereka yang lebih menyerupai monster. Di saat yang sama, para malaikat tidak berkaki kembali menyerang dengan sihir mereka, menghancurkan apapun yang ada di sekitar mereka. Morris berteriak mengagungkan Lucius, sementara Asier Silva mengajak anak-anaknya untuk bertarung lagi, membuat Noel sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada ibunya. Kemudian Morgan dengan wujud monsternya memanggil kakaknya Nah dan Yami untuk bertarung bersama-sama. Tentu saja Yami dan Nah tahu bahwa makhluk itu sudah bukan Morgan lagi. Bisa-bisanya Lucius mempermainkan jiwa seseorang. Adegan pun berpindah ke langit, memperlihatkan Asta dan Libe yang terkapar di sebidang tanah yang melayang. Lucius mengatakan bahwa dia mengira waktu itu dia sudah berhasil membunuh Asta, tapi ternyata Asta masih hidup. Kali ini akan dia pastikan bagaimana Asta mati di tangannya. Dengan cepat, Sylvie lalu mendekatkan dirinya pada Yuno, sehingga efek Neverland yang meningkatkan kekuatan para kesatria sihir pun terhenti. Ketika Yuno dan Sylvie telah bersatu, kekuatan Yuno menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dan menghancurkan seluruh pasukan malaikat tidak berkaki yang mendekati tubuh Asta. Tubuh malaikat tidak berkaki meledak secara serentak. Jadi Yuno bisa terbang untuk menyerang Lucius dengan pedangnya tanpa terhalang. Namun, Lucius memblokirnya dengan pedangnya juga, sehingga pedang keduanya saling beradu. Lucius bahkan tersenyum melihat Yuno yang begitu marah. Dari kejauhan, Ryuya memuji kekuatan luar biasa dari Yuno. Padahal, tanpa mengerahkan kekuatan penuhnya pun, selama ini Yuno sudah sangat kuat. Lucius lalu mengingatkan Yuno, apa tidak masalah jika Yuno menghentikan Neverland? Semua rekannya sedang terdesak sekarang. Yuno berpikir, meskipun beresiko, tapi dia tidak punya pilihan selain fokus menyerang. Yuno pun berteriak bahwa mereka semua adalah kesatria sihir. Yuno percaya pada kemampuan mereka. Sementara itu, para malaikat tidak berkaki yang bangkit kembali membuat para anggota Banteng Hitam bersiap-siap. Meskipun anti-magic mereka sudah mencapai batasnya, tapi mereka harus tetap menyerang dengan nekat. Luck dan Magna pun tertawa, mengatakan bahwa mereka masih kuat meladeni musuh. Para anggota Banteng Hitam percaya bahwa Asta tidak akan mati. Berbeda dengan mental anggota Banteng Hitam yang sangat percaya dengan Asta, para kesatria sihir lain termasuk Fuha yang sudah babak belur pun terlihat sudah frustasi dan tidak memiliki harapan lagi. Mimosa dari kejauhan lantas meneriakkan nama Yuno dan Asta. Kembali pada pertarungan Yuno melawan Lucius, serangan dari berbagai sihir yang dikerahkan oleh Lucius dapat dihancurkan oleh sihir bintang milik Yuno. Yuno bahkan bertarung dengan sangat baik dengan terus beradu pedang, membuat Lucius mendapatkan beberapa luka di tubuhnya
akibat tebasan Yuno. Meski begitu, Lucius mampu meregenerasi semua luka yang diterimanya, sembari memuji kekuatan Yuno yang begitu mengagumkan. Lucius lantas mengerahkan semua sihir yang dimilikinya untuk menyerang Yuno, mengatakan bahwa sekarang Yuno dan siapapun juga tidak akan bisa menang darinya. Gerakan Yuno yang semula menyerang kini hanya bisa bertahan saja Minasan. Namun dari sebidang tanah yang melayang, Asta yang kesakitan justru mengatakan bahwa Yuno masih bisa. Jadi majulah. Asta pun membuka grimoire-nya dan mengambil pedang untuk langsung mentransferkan anti sihirnya pada Yuno. Asta yang terluka parah berjanji akan segera menyusul Yuno. Hal itu membuat Yuno tersenyum dan percaya pada Asta. Yuno pun memutuskan untuk menjauhkan Asta dan Libe agar dia bisa bertarung tanpa perlu melindungi keduanya, memindahkan keduanya ke Mimosa untuk segera mendapatkan pertolongan. Membuat Lucius berkomentar bahwa itu percuma saja. Meski Yuno berusaha kabur, Lucius bisa mengejarnya kemana saja. Yuno menjawab bahwa Lucius tidak perlu susah-susah mengejarnya. Yuno yakin jika Asta pasti akan bangkit kembali selama Yuno masih berada di sini. Dan kita pun diperlihatkan setengah dari tubuh Yuno yang mendapatkan kekuatan anti sihir berwarna hitam, sedangkan setengahnya lagi berwarna terang. Dengan ini, mahkota Yuno setengahnya juga berwarna hitam, begitupun dengan sayap, jubah, lengan, dan pedang yang dipegangnya. Tertulis pada panel akhir, Yuno dalam balutan anti-magic. Tunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Wah, Yuno sebagai anak emasnya autor justru di-buff menggunakan kekuatan anti sihir milik Asta ya Minasan. Jadi, seberapa kuatkah Yuno dengan kekuatannya yang sesungguhnya? Yuno bisa menggunakan Dweller Sword dan juga bisa menggunakan anti-magic. Namun, bisakah dia mengalahkan Lucius? Atau justru Asta yang harus melakukannya? Bagaimanakah cara Asta dan Libe bisa sembuh kembali dan terbebas dari belenggu mental jika saja Lucius kembali berlindung di balik tubuh ibu mereka? Saya justru kepikiran, bagaimana jika Asta memakan pil jiwa iblis yang berasal dari klan Yami, di mana Yami bahkan menjadi Kijin dengan tubuh yang lebih kuat dan sihir yang jauh meningkat dari sebelumnya. Wah, itu pasti akan menjadi plot armor yang membagongkan sih. Meskipun tetap saja ada harga dari efek samping yang harus dibayar. Nah, salah satu teori paling gila adalah Lucius terhubung dengan Lucifer di masa lalu. Dia tahu tentang Libe dan memanipulasi Lucifer untuk membunuh Richita. Lalu, grimoire itu sampai ke tangan Asta, di mana jika Asta mati, maka grimoire 5 semanggi dengan iblis di dalamnya kembali ke menara grimoire. Dan dengan itu, Lucius bisa menggunakannya. Menariknya, cerita yang muncul pada chapter ini tentang grimoire membuat beberapa hal menjadi lebih masuk akal. Juga dapat menjelaskan bagaimana beberapa mantra sihir dapat diwariskan di antara anggota keluarga kerajaan. Lucunya, meskipun Black Clover rilisnya cukup lama, tetapi masih terdapat kesalahan. Misalnya pada halaman kedua, di mana Noel berteriak mengatakan, "Asta, sekarang juga." Nah, apa maksudnya Noel berteriak seperti itu? Aneh sekali bukan? Bahkan, jika Asta berencana untuk berbagi anti sihir dengan Yuno sebelumnya dan memberitahu para banteng hitam tentang rencananya, maka ini menjelaskan betapa wajarnya sikap para anggota banteng hitam yang tetap tenang dan masih bersemangat meskipun kondisi terdesak. Namun, Noel tidak ikut dalam percakapan itu. Kita tahu, Noel sudah berpisah dengan mereka sejak awal. Dia bersama keluarga Silva untuk bertarung melawan ibunya di tempat berbeda dan tidak mendapatkan anti sihir Asta. Apakah ini hanyalah kesalahan penerjemah? Kalau menurut Minasan, bagaimana? Kita nantikan saja chapter berikutnya rilis 4 bulan lagi di Jam Giga ya. Oke deh, sampai di sini dulu. Dah.